Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan salam anti korupsi. Master semua apa kabar? Master siap beraksi, Siap beraksi, jujur, 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 kompeten, kompeten, berdaya. kompeten, berdaya. berdaya. Jadi tidak ada waktu bahaya ya. Biasanya kalau siang bahaya nih ngantuk ya. Para master sekalian dan juga para hadirin sekalian yang penuh semangat luar biasa. Kita bertemu kembali di acara Denmas BI ke-12 yang rutin diselenggarakan oleh Forum Pak Siji Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, pertama Ketua Umum Perpaksinas, Master Yudi Ismono yang dalam hal ini diwakili oleh Master Bobby. Terima kasih atas kehadirannya Master. Kemudian Ketua Forum Pak Siji, Master Toto Soeharto, dan juga narasumber kita yang luar biasa, Master Profesor Dr. Suyadi, SPD MPDI, beliau Guru Besar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, sekaligus juga Paksi, anggota Paksiji, serta seluruh peserta, ya, para master dan hadirin sekalian yang hebat dan berintegritas, yang kalau kami lihat posisi saat ini sudah 37, terus bergerak, Alhamdulillah, yang tentunya juga tidak hanya dari Paksi, ada beberapa rekan-rekan yang peduli dengan integritas ya, dan juga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang sudah hadir di ruang virtual ini. Baik, para master dan bapak sekalian, pertama sebelum acara kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang luar biasa ini, diskusi enak masyarakat berintegritas yang lebih mudah kita kenal dengan nama Denmas BI. Pada kesempatan ini, para master dan hadirin sekalian memasuki episode yang ke-12 dengan satu tema yang sangat menarik, Neuro Anti Corruption, pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience. Baik para master dan hadirin sekalian, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, mohon izin kami awali dengan sebuah pantun, mohon cakepnya. Beli songket ke kota Palembang Cakep, untuk acara budaya yang gemilang. cakep, Mari lawan korupsi dengan otak tenang, cakep, neuroscience jadi pendekatan cemerlang. cakep. Para master dan Bapak Ibu hadirin yang luar biasa, kita pahami bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum atau juga ekonomi, tapi juga persoalan pola pikir dan perilaku manusia itu sendiri. Itulah mengapa di kesempatan kali ini kita tidak hanya berbicara soal aturan, tapi juga tentang bagaimana otak manusia itu bekerja. Bagaimana pemahaman kita ini bisa membantu ya, mencegah korupsi dari dalam diri kita sendiri. Para master sekalian dan hadirin yang kami hormatin, melalui pendekatan neuroscience kita akan belajar banyak bagaimana proses pengambilan keputusan, fungsi kontrol diri dan persepsi terhadap nilai dan integritas itu terbentuk di dalam otak kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan neuro anti corruption ya. Satu pendekatan baru yang nantinya menggabungkan sains dan moralitas untuk membentuk masyarakat yang anti korupsi dari akarnya, tentunya dari awal cara berpikir hingga kemudian nanti bertindak. Berbahagia sekali saya Master Hartanto, anggota Paksiji, menjadi bagian pada kegiatan yang luar biasa ini. Mohon izin sebelum acara berikutnya kita akan lalui bersama, kami sampaikan rangkaian kegiatan Denmas B yang ke-12 kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpaksinas, kemudian sambutan dari Ketua Paksiji, kemudian dari Wakil Ketua Perpaksinas, dan dilanjutkan dengan keynote speak oleh Master Justina Sri Rahayu. Dan kita akan foto bersama sebelum materi dan diskusi tanya jawab yang Suaranya mengecil, Master Hartanto. Izin. ya, apakah suara terdengar? Masih Ampun, kurang keras. ampun. Sudah terdengar. Terdengar ya. Ya.
Baik, selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber Prof. Suyadi dipandu oleh Master Maria Damayanti Handayani dan kita akhiri dengan penutup. Karena ini di penghujung sebelum weekend panjang ya para master ya. Untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Silahkan kepada Master Sulis, kami. Ih, matur nuwun. Cek sound, apakah suara saya terdengar jelas, Mas para Master? Jelas, Mas. Oke. Baik, para Master, marilah kita tundukkan kepala, tengadahkan tangan sejenak, mengharap ridho dari Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk doa kami pimpin dengan cara Islam, bagi yang non-Muslim kami harapkan untuk menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa admi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah yang Maha Agung, pada siang hari ini kami agungkan namamu, kami sucikan asmamu, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah, atas berkat rahmat dan inayahmu, kami semua dapat berkumpul melalui media virtual ini dalam rangka menghadiri acara diskusi penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kerendahan, ketulusan, dan keikhlasan hati, kami menundukkan kepala, menadahkan tangan, berdoa memohon kepadamu. Semoga rangkaian kegiatan ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, serta ridho darimu. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Dengan memohon ridho dan izinmu, jadikanlah pelaksanaan diskusi pendidikan anti korupsi ini sebagai ibadah dan pengabdian kami, agar kami dapat berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang bebas dari korupsi. Allahumma ya Allah, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Berikanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kecerdasan berpikir, dan kebeningan hati kepada seluruh peserta penyuluh anti korupsi ini, sehingga dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan program implementasi pendidikan anti korupsi. Allahumma ya Allah yang Maha Bijaksana, kami menyadari sepenuhnya hati bahwa suka dan duka, miskin dan kaya adalah bagian dari kehidupan kami yang tidak dapat kami elakkan dan hindari. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sifat qanaah, merasa cukup dan syukuri apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami terhindar dari perbuatan korupsi. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, tempat kami memohon ampun. Kami sangat menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kekhilafan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Sulis. Para master dan hadirin yang kami hormatin, untuk mengobarkan semangat cinta tanah air, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Perpaksinas.
Kepada para master kami persilakan untuk mengambil sikap sempurna. anti korupsi, bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi, ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya, ayo semua bergegas. Di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih, Indonesia maju jaya. Anti korupsi, bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi, ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya, ayo semua bergegas. Di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih, Indonesia maju jaya. Baiklah, makin menambah semangat kita semua, Master. Baik, untuk memulai acara secara resmi, para Master dan hadirin sekalian, mari kita simak sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Waktu dan layar kepada Master Toto Suharto, kami persilahkan. Terima kasih, Master Hartanto. Ini kebetulan juga sedang bertugas mungkin di Lampung atau mau mudik ke Jogja ini ya. Baik, yang ternyata selalu tetap cinta Jogja ya. Ke Jogja pagi-pagi naik sepeda.
Cakep. Studi hafalan yang penuh cerita. Pak Maksudnya. Siji hadir penuh ceria, menanam integritas di setiap kata. Cakep, Master. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, di sini ada Master Profesor Suyadi MPDI, Guru Besar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang tentu mungkin masih dalam proses Zoom ya, karena beliau sekarang sudah ada tugas, ini harapannya nanti pas waktunya dia siap standby. Kemudian ini luar biasa, Master Bobby, selaku Wakil Ketua Perpaksinas, yang selalu tidak pernah bosannya ya, selalu tampil mewakili ketua kita, Pak Master Yudi, yang beliau tentu sibuk ya sebagai Sekretaris Dewan DPRD DIY. Ini untung ada Master Bobby, sehingga kita semakin semangat lagi dengan pantauan dari Perpaksinas. Kemudian ini yang saya harus sebut ini ketua ya atau koordinator ya bidang penelitian dan pengembangan. Ya, dia tidak ini Master Jamila Liscawati. Ini beliau selain menjadi penyuluh anti korupsi sudah ahli utama yang harus menyemangati ya teman-teman sekalian ya supaya selalu siap untuk sertifikasi maupun sertifikasi ulang ya. Ini banyak yang mungkin sertifikasinya sudah kadaluarsa sehingga mohon maaf harus sertifikasi mulai dari awal ya. Tapi kemarin ada miss ya tanggal ya. Saya mohon info ternyata tidak dijawab ya. Kapan berakhirnya itu ya sehingga terjadi miss. Dikira masih seminggu lagi ternyata kemarin tanggal 23 sudah ditutup. Ini mohon kebijakan untuk bisa dibuka kembali karena mereka sedang semangat-semangatnya ini untuk sertifikasi ulang. Nah, sehingga kalau ditutup lagi ya mungkin nggak tahu bagaimana memotivasi kita ya agar kembali tetap berjuang penuh di dalam menumbuh kembangkan semangat anti korupsi. Kemudian juga anggota-anggota ini yang standby di belakang ini ya. Di sini ada Master Justina, Master Hartanto itu tadi sudah, Master Fathul gabung udah ini anggota-anggota bidang Litbang Pak Siji. Kemudian Master Ulis ini, Master Ulis apresiasi walaupun beliau ini sedang dalam kondisi ada ini ya prihatin ya karena putranya sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga putranya lekas diberikan kesembuhan. Amin. Kemudian ada Master Maria ini di belakangnya. Ini penuh dengan mungkin kru-krunya ya. Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan seterusnya ini nah, bisa sebut saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan mungkin hadir juga ketua-ketua forum komunitas, pimpinan pelaksana atau organisasi non-government dari seluruh Indonesia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya. Apresiasi sudah bergabung meluangkan waktu untuk acara Denmas Bay, diskusi enak masyarakat berintegritas ya. Yang selalu tidak pernah bosan-bosannya kita selalu menggaungkan nilai-nilai anti korupsi melalui forum komunitas masing-masing. Jadi hari ini kita sangat apresiasi kepada teman-teman di tengah kesibukannya, ini sudah meluangkan waktunya. Ini hari yang besok akan libur panjang ya, master-master sekalian ya. Sehingga sebelum libur kita manfaat ini untuk refresh ya. Sehingga nanti kita akan melakukan hari liburan ini dengan penuh ceria ya, dan selalu menumbuh kembangkan semangat integritas tadi ya. Oke. Dan SDC spesial ini perjalanan dari Mas Bay ini sudah 1 tahun ini ya. Perjuangan yang tidak mudah untuk mempertahankan Desmas Bay ini selama 12 kali ini sehingga bisa berjalan lancar sampai saat ini. Ya, bahkan kemarin ada yang usul bagaimana kalau Juni saja. Nah, kalau Juni berarti tidak mengamalkan nilai integritas konsisten, konsekuen, komitmen ya. Sehingga mohon maaf saya sedikit agak ya mungkin mempengaruhi, memprovokasi agar tetap terus berjalan. Di hari-hari H ini ya, ternyata masih muncul semangat-semangat yang luar biasa dari master-master sekalian.
Ya, saya kira tidak terlalu panjang lebar. Prinsipnya hari ini silakan digunakan sebagai ruang interaktif untuk selalu kita bertumbuh bersama, saling inspirasi, memperkuat komitmen kita sebagai master-master penyuluh anti korupsi dan sebagai bagian dari masyarakat di Indonesia ini. Selamat mengikuti, dan Mas Bayi ini semoga bermanfaat, membawa perubahan yang nyata. Jadi Jogja bukan sekedar kota budaya, tapi tempat lahir jiwa relawan anti korupsi sejati. Integritas jadi pelita utama dalam tugas panbakti pada negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Toto Suharto. Mohon izin Master Ketua menyampaikan untuk Master Jamila, Ketua Litbang, posisi sedang ada rapat bersamaan Master. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul untuk bergabung. Selanjutnya, para Master dan hadirin sekalian, kita akan dengarkan sambutan kedua dari Wakil Ketua Perpaksinas, yang dalam hal ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Master Bobby. Apa kabar Master Bobby? Kami persilahkan kepada Master Bobby, waktu dan layar. Baik, terima kasih. Kabar baik, Master Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Saya akan berpantun, karena Mas Toto udah berpantun, saya akan berpantun. Minta cakepnya. Selalu cakep. Terima kasih. Buah manggis, buah pepaya. Cakep. Bila dimakan, enak rasanya. Artinya, Salam jumpa para master semua. Mari bersama menjadi berdaya. Mantap. Satu lagi. Buah manggis, buah pepaya. Cakep. Bila dimakan, enak rasanya. artinya, Rindu kenangan lama, rindu kotaku Yogyakarta. wih, sama. Mudik Master, mudik. Ya, mudah-mudahan saya bisa ke sana ya, karena kangen dengan SMA saya di sana, Bogor 1. Wih, Bobby 1. Tetanggaan itu, Mas. Iya, Master, tapi udah lama nggak ke sana. Baik, sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf dari Ketua Perpaksinas, Master Yudi Ismono, karena beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir secara langsung, menugaskan saya untuk mewakili beliau untuk memberikan kata sambutan. Jadi sangat luar biasa, sudah 12 kali ya, 12 pertemuan dan Mas Bay melaksanakan pemberdayaan di Paksiji, namun gaungnya juga tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga teman-teman di luar Yogyakarta. Ini terutama kami di Kalimantan merasa terpacu sekali untuk mengikuti, namun karena kondisi dan situasi masih belum bisa, Master. Oleh karenanya, pada kesempatan yang akan datang, apabila kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi, tentu tidak salahnya kami mengundang para master dari Yogyakarta untuk menjelaskan bagaimana sih pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience itu. Ya. Karena ini merupakan suatu hal yang baru, saya baru tahu ada neuroscience. Ya. Oleh karenanya, gaung ini tidak hanya dinikmati oleh para master di Yogyakarta, tapi juga forum-forum yang lain. Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman di Perpaksinas, agar melalui Perpaksinas, ya, cara atau metode pendidikan anti korupsi, apapun metodenya, apapun basisnya, itu bisa disebarkan kepada teman-teman di forum-forum
yang lain. Saya tidak berpanjang kata terkait dengan permasalahan uh, hari ini, karena saya yakin uh, Master siapa namanya saya lupa ya, yang akan memberikan itu Prof siapa tadi? Suyadi. Prof. Suyadi. Jadi Prof Mas, Suyadi sudah mempersiapkan untuk memberikan materi secara gamblang sehingga kita bisa menerapkannya. Demikian sambutan dari saya mewakili Perpaksinas. Selamat berjuang, berdaya, dan jangan putus semangat untuk kita memberantas korupsi Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Master Bobby. Sambutannya luar biasa ya, sangat menghentak semangat kita semuanya para master sekalian. Baik, para master dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speak dari Master Dr. Justina Sri Rahayu, MPD. Beliau ini, para master, saat ini bekerja sebagai pengawas Dikpora DIY dan juga sebagai anggota bidang Litbang Forum Pak Siji. Pada Master Justina, kami persilahkan. Terima kasih Master Hartanto untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Oke, suara saya terdengar dengan baik? Merdu, Master. Terdengar. Oke. Yes, Master. Oke, terima kasih. Baik, yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati pengurus dari Perpaksinas yang kali ini diwakili oleh Master Bobby. Matur nuwun, Master. Selamat bergabung dengan Denmas PI 12 yang sama-sama kita hormati Master Prof. Suyadi selaku narasumber kita di sore hari ini. Terima kasih Prof untuk waktu yang sudah diberikan kepada kita semua untuk belajar tentang materi sore hari ini yang luar biasa. Teman-teman Paksi baik yang dari Jogja maupun dari luar Jogja dan seluruh peserta Denmas PI episode yang ke-12. Ulang tahun yang pertama tentu masih menjadi pribadi yang lucu, yang perlu pertumbuhan, baik dari sisi kekuatan jasmani maupun dari sisi materinya. Dan kami dari bidang Litbang mendapatkan kesempatan untuk berbagi di Denmas PI 12 dan khususnya saya merasa terhormat karena senior-senior kami ya, koordinator bidang Litbang juga sedang ada kegiatan yang lain. Master Dr. Agus juga sedang sibuk, ada sidang setiap hari Rabu jadi berhalangan untuk memberikan keynote speech. Master Yudi yang sudah saya tembusi juga ada rapat, ada koordinasi. Jadi pada hari ini saya terhormat sekali memberikan keynote speaker yang mungkin hanya sedikit mengantarkan kepada materi yang menurut saya dan saya yakini itu juga menarik bagi peserta semuanya, yaitu tentang neuro anti-corruption, pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience. Semuanya menggunakan pantun, tidak elok kalau saya juga tidak berpantun. Oh, mentari sore cerah berseri. Ya. Cakep. Menebar cahaya penuh makna. Artinya, selamat jumpa kembali di acara Denmas PI dari Pak Siji yang luar biasa. Oke. Para master semuanya, pasti kita juga ingin tahu lebih banyak ya, kepo ya, tentang materi neo anti corruption ini. Ini merupakan hal yang ditekuni oleh narasumber kita, Master Prof. Suyadi, juga dipidatokan ketika pengukuhan menjadi guru besar di Universitas Ahmad Dahlan. Meskipun secara khusus waktu itu adalah pendidikan berbasis
agama Islam. Tetapi ini diperluas untuk pendidikan anti corruption. Dan kita tahu bahwa narasumber kita sangat intens di dalam pendidikan anti korupsi. Yang ada di benak saya ketika mencerna dari tema ini, saya adanya dilema etika yang membutuhkan saya untuk berpikir apa yang harus saya lakukan. Misalnya saja, ketika kita menemukan uang di jalan, apa yang harus kita lakukan dengan uang tersebut? Apakah karena merasa itu bukan punya uang kita, maka kita berlalu saja? Ataukah kita mengambil, memungutnya dan memasukkan di kantong kita? Atau kita memungut kemudian menaruhnya di kotak infak? Atau kita memungutnya dan mengumumkan uang siapa yang kita temukan? Mungkin juga di keseharian kita juga tergoda, merasa tergoda, melakukan sesuatu yang tidak etis. Misalnya, ketika tidak ada kegiatan, ya, kita mencoba untuk membolos atau yang lain. Tentu para master di sini tidak, tetapi secara kebanyakan pegawai-pegawai memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang lain. Apakah seperti ini etis dilakukan? Nah, terkait dengan dilema etika ataupun juga tentang etika ini, saya mengingat satu tokoh yaitu Aristoteles tentang teori etika kebajikan. Teori ini berfokus pada kebajikan yang harus dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik. Aristoteles tidak berfokus pada tindakan moral suatu situasi, tetapi lebih pada karakter moral seseorang. Beliau menekankan pengembangan kebajikan seperti kejujuran, keberanian, keadilan, kemurahhatian, kepedulian, dan masih banyak lagi. Etika kebajikan menempatkan kebajikan dan kejahatan di pusat teori, menanyakan apa yang akan dilakukan orang yang paling berbudi luhur dalam situasi tertentu. Nah, dari teori etika kebajikan ini, kita juga diingatkan lagi tentang dilema etika yang harus kita tempuh atau kita hadapi ketika kita akan mengambil keputusan terhadap sesuatu. Para master semuanya, korupsi dewasa ini sebagai kejahatan yang luar biasa, sebagai tantangan global, adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk ada di faktor ekonomi, sosial, psikologis, yang merupakan masalah yang merusak tatanan di faktor-faktor tersebut, ekonomi, sosial, psikologis, bahkan politik. Ya. Dan ini membuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah itu menjadi hancur, menjadi lemah. Ketika seorang pribadi diperhadapkan dengan integritasnya, apakah integritas secara pribadi atau kelompok, kalau di lagu tadi yang diputar di awal pertemuan, berangkat dari diri sendiri, maka menurut hemat saya, berbicara tentang neuro anti-corruption, itu membangun integritas pribadi, di mana kita bisa memilih dan memilah apa yang baik dan benar untuk kita lakukan. Pendekatan-pendekatan di dalam pencegahan korupsi yang sudah banyak dilakukan seringkali berfokus pada regulasi dan penegakan hukum. Tetapi pendekatan berbasis neuroscience menawarkan perspektif baru yang lebih mendalam tentang bagaimana otak manusia berproses untuk keputusan etis dan bermoral. Saya dan mungkin para master semuanya, peserta
Dan Max Bay 12 ini juga pernah bertanya-tanya, mengapa ya seseorang tetap melakukan korupsi meskipun tahu resikonya, meskipun sudah tahu bahwa apa yang akan dilakukan itu termasuk di dalam 7 kelompok korupsi. Berdasarkan survei yang dilakukan, hanya 7% saja kegiatan ataupun tindakan korupsi yang dilakukan ketika orang itu belum tahu bahwa yang dilakukan itu korupsi. Dan sisanya 93% itu adalah tahu bahwa apa yang dilakukan korupsi. Banyak faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan korupsi, termasuk tekanan sosial, tekanan kelompok, adanya kesempatan. Dan yang terkait dengan tema saat ini adalah kondisi neurologis yang memengaruhi kontrol impul serta pengambilan keputusan. Neuroscience mempelajari bagaimana otak mempengaruhi keputusan moral. Korteks prefrontal, bagian dari Oke. Mohon maaf sempat terlempar ya. Oke. Kita akan belajar ya dengan narasumber kita yang luar biasa, seorang peneliti dan juga pemerhati di bidang anti korupsi ini yang luar biasa. Semoga kita semua peserta Denmas Bay 12 ini mendapatkan pencerahan ataupun juga ilmu baru, ya, bagaimana neuroscience bisa dimanfaatkan sebagai strategi pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Pendekatan berbasis neuroscience ini menawarkan peluang baru, perspektif baru dalam pencegahan korupsi dengan memahami mekanisme otak yang mendasari perilaku koruptif. Dan dalam acara ini kita akan membahas juga beberapa strategi efektif untuk mencegah korupsi dengan neuroscience, termasuk pengembangan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta pengembangan kemampuan untuk membuat keputusan yang etis. Saya berharap acara ini dapat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memahami lebih dalam tentang neuro anti corruption dan peranannya dalam mencegah korupsi. Mari kita bekerja sama, mari kita tingkatkan menjadi pribadi yang berdaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan anti korupsi. Kita tutup dengan pantun. Berikan cakep ya. Senja merekah, cahaya menawan. Cakep. Cakep. Keburu sore, yuk kita lanjutkan. Belajar Pastinya. neuroscience dengan ketulusan bersama Denmas Bay acaranya. Dengan sepenuh hati kita dengarkan ilmu berharga yang penuh arti. Prof. Suyadi, sang narasumber andalan, membuka wawasan, menginspirasi hati. Demikian, terima kasih. Salam anti korupsi. Baik, terima kasih Master Justina, luar biasa banyak insight yang kita dapatkan para master sekalian. Para master dan hadirin sekalian, waktu terus berjalan.
menjelang sore, namun sebelum materi utama kita akan simak bersama, kami ingin mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Ya. Mohon para master dan hadirin sekalian bisa mengaktifkan kamera. Saya tadi lihat Master Jamila sembari rapat juga turut nyimak ya. Alhamdulillah, terima kasih Master turut hadir di acara ini dan memberikan senyum terbaiknya para master sekalian, dan bersiap salam anti korupsi untuk pengambilan foto yang akan dilakukan dalam beberapa layar. Kami mulai, silahkan membuka off kamera dan salam anti korupsi Master. Kami mulai 3, 2, 1. Layar kedua 3, 2, 1. Dan seterusnya sudah kami ambil gambar. Terima kasih atas kerjasama para Master dan hadirin sekalian. Sebelum ke acara inti, kami mengingatkan kembali ke para Master dan hadirin sekalian untuk mengisi daftar hadir di link Linktree Paksiji DIY yang sudah tersedia di kolom chat, atau pada saat Master membuka untuk bergabung di acara ini, nanti para peserta, para Master dan hadirin sekalian akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi data kehadiran di link yang tadi kami sebutkan. Mohon dipastikan diisi dengan lengkap dan benar, karena informasinya akan menyesuaikan kegunaannya untuk sertifikat para master sekalian dan hadirin. Kini tiba saatnya yang kita nantikan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Prof. Suyadi dan juga Master Maria Damayanti yang nanti akan memandu. Baik para hadirin dan master sekalian, mari kita dengarkan paparan utama dari narasumber kita yang hebat, yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan dan penelitian anti korupsi. Beliau adalah Profesor Suyadi, MPD Guru Besar Universitas Ahmad Dahlan Jogja, yang nantinya akan bahas terkait dengan neuro anti corruption, pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience. Dan diskusi menarik ini nanti akan dipandu oleh Master Maria Damayanti Handayani, yang kami mohon izin sampaikan sedikit CV beliau. Master Maria ini adalah seorang akuntan profesional yang sehari-hari beliau bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, asli Surakarta, sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan terakhir beliau S2, ya, Master Magister Akuntansi UGM Jogja, dan beliau memiliki sertifikasi juga sebagai auditor internal pemerintah daerah. Kemudian juga menjadi penyuluh anti korupsi, anggota Paksiji DIY, dan beliau sangat berperan aktif di bidang penelitian dan pengembangan. Baik, kami sapa terlebih dahulu Master Maria. Apa kabar? Sehat, Master? Sehat, Master Hartanto. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Master Maria, untuk mengantarkan Master selaku moderator, kami sampaikan satu bait pantun ya, Master ya. Ya, Otak cerdas jangan disia-siakan. cakep, Jauhi korupsi, kuatkan nurani. cakep. Dan sesi diskusi segera kita jalankan, dipandu Master Maria yang inspiratif dan mumpuni. Waktu dan layar kepada Master Maria kami persilahkan. Mangga, Master. Siap, Master Hartanto. Terima kasih. Saya sapa dulu ini Profesor Suyadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Master Mariana. Ya, em, terima kasih Master Profesor Suyadi yang di sela-sela kesibukan ya kemarin ini hampir saja dan Mas Bey gagal ini yang ke-12, tapi ya semua diatur dengan seksama gini karena Master Jamila ini selalu mendorong Master Justina, pokoknya ayo kita semua di sela-sela kesibukan karena sudah harus di bulan Mei di akhir ini, di penghujung ini ya Master. Jadi kita semua berpacu dengan waktu ini ternyata luar biasa ya, di bulan Mei ini liburnya banyak sekali gitu ya para master sekalian. Nah, jadi memang harus ya mau tidak mau kita harus meluangkan waktu. Para hadirin sekalian dan para master yang hadir ini juga hadir. Saya lihat di beberapa partisipan ini Master Suyadi izin
dari teman-teman di pemerintah daerah, kemudian dari ini Forum PAK juga ini ada yang dari Papua, kemudian PGRI DIY, kemudian ada dari KPPD, kemudian dari beberapa forum ya yang ikut hadir bersama kita. Rupanya dan Mas B ini diskusi enak masyarakat berintegritas yang dilaksanakan oleh Forum PAK-CJ ini juga mendapat sambutan yang luar biasa, Master Prof. Yadi, apalagi hari ini yang hadir dan memberikan apa namanya ilmu kepada kita terkait dengan neuro anti corruption yang tadi beberapa kali disampaikan oleh Master Justina, Master Hartanto, Master Toto bahwa pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience ini seperti apa nanti kan gitu. Karena memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ya tentunya korupsi ini adalah masalah yang kompleks gitu ya. Mau tidak mau kita bicara korupsi ini masalah yang kompleks dan melibatkan banyak faktor tentunya. Kemudian ketika bicara neuro anti korupsi ini adalah penggabungan konsep yang tentunya nanti akan dijelaskan oleh Master Profesor Suyadi. Saya izin membacakan CV dari Profesor Master Dr. Suyadi sebelum nanti kita semua akan mendengarkan materi yang begitu menarik gitu ya. Jadi beliau ini adalah Profesor Dr. Suyadi SPDI MPDI. Beliau adalah guru besar di Universitas Ahmad Dahlan yang menggeluti gitu ya, menggeluti terkait neuroscience. Jadi hampir penelitian beliau, kemudian penulisan-penulisan beliau dan riset-riset beliau ini hampir semuanya basicnya adalah neuroscience, termasuk beliau ini juga mengembangkan inovasi gitu ya, Master Suyadi ya, terkait dengan neuroscience, kemudian menulis beberapa jurnal, baik Scopus dan Sinta, kemudian juga eh, telah memperoleh beberapa award ini juga. Oh, beliau ini ya luar biasa ini, para master sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini gitu ya. Beliau ini sangat-sangat kompeten gitu di bidang neuroscience kan memang ilmunya ada di neuroscience kayaknya. Dan ini ada inovasinya juga menghasilkan apa ini? Alat deteksi gelombang gitu ya. Master Prof. Suyadi. Tidak berlama-lama, Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara ini dengan pantun, Bapak dan Ibu. Jadi jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Jangan lupa membeli bakpia. Artinya. Mari kita semua memulai acara supaya semakin berdaya guna. Monggo, Master Suyadi, waktu dan layar kami persilahkan. Waktunya Terima 30. Terima terima kasih. kasih Master Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Waalaikumsalam. selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tadi ada Ketua Papdinas ya, Mr. Jamalia, dan juga yang luar biasa sambutannya Master Justina. Sudah diulas tadi materi saya oleh Master Justina. Master Bobby, wah luar biasa Master Bobby. Master Hartono, Master Maria, dan yang kami muliakan Ketua Paksiji Jogja, Pak Master Toto, Pak Master Dr. Toto Soeharto. Dan rekan-rekan dan Mas Bay yang luar biasa ini, wah saya terharu sekali sore ini kegiatan yang free tapi seremoninya lengkap sekali, gitu ya. Baik, saya akan share screen tapi sebelumnya saya baca pantun dulu lah. Dari tadi ada pantun semua ya. Wah, kalau saya nggak baca pantun nanti berdosa, gitu ya. Jalan-jalan membawa tas. Cakep. Lari pagi yang gembira. Artinya, Istimewa berintegritas. PAK Siji memang istimewa. Oke. Nah, tema saya pagi ini adalah neuro anti corruption. Coba saya slideshow ya sebentar, belum ketemu slideshow-nya. Oh ini PDF ya, enggak PDF. Oke. Pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience. Jadi memang benar yang disampaikan Master Mariana tadi bahwa
Sejak tahun 2018 saya menjadi penyuluh anti korupsi seangkatan dengan Master Sumaryati dan kawan-kawan. Master Sumaryati juga guru besar UAD yang riset-risetnya tentang anti korupsi. Nah, sejauh itu pula kami menekuni riset ini, termasuk inovasi yang kami beri nama Neuro Anti Corruption itu. Nah, eh, kita mengingat ini dulu ya. Ternyata Indonesia itu kaya raya sampai meskipun dikorupsi hampir 1 kuadral triliun, itu masyarakatnya masih hidup gitu ya. Kalau Timur Leste dikorupsi segini, saya kira masyarakatnya sudah nggak ada yang hidup gitu ya. Nah, Indonesia ini ternyata kaya raya meskipun dikorupsi bertriliun-triliun dari generasi ke generasi, masyarakatnya masih bisa hidup gitu. Tentu kalau ini nggak ada korupsi, betapa sejahteranya, betapa makmurnya, betapa bahagianya masyarakat yang tinggal di Indonesia ini. Jadi imajinasi kita membayangkan entah tahun berapa Indonesia ini tanpa korupsi. Wah, tentu jangankan jalan apa eh, jalan tol Selat Sunda yang menghubungkan eh, mana yang menghubungkan Merak ke Bakahuni, mungkin eh, eh, pulau-pulau Indonesia bisa dibuat jalan tol di atas laut. Ya, kalau misalnya, jadi nggak usah nunggu pesawat terbang eh, kecil-kecil yang menjangkau, tapi kalau tanpa korupsi saya kira itu bisa. Cuma tantangan kita memang korupsi di Indonesia masih tinggi sekali, dengan dibuktikan indeks korupsi Indonesia itu masih 37, naik 2 poin ya, 2023 kemarin 34, 2024 naik 3 poin, bukan 2 poin ya, 3 poin, 37. Tetapi angka ini masih sangat rendah karena skalanya 1 sampai 100. Jadi kalau mahasiswa saya skornya 37 itu berarti nilainya D atau E. Sehingga kalau Indonesia skornya masih 37 kira-kira masih D atau E nilainya ya. Jadi masih berat sekali. Nah, ini ada satu riset yang sangat menarik dari WARF ini, taat beragama tetapi banyak korupsi. Dan ini juga pernah diulas di Jurnal Integritas KPK. Mengapa negara-negara yang kecenderungan atau mayoritas beragama, bahkan mayoritas taat beribadah, tetapi justru angka korupsinya tinggi. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, baik akademisi, agamawan, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita baca artikel ini, ada justru negara-negara eh, yang mayoritas penduduknya mengaku beragama, bahkan beragama Islam, dan sebagian besar di Timur Tengah, itu indeks korupsinya eh, rendah gitu. Sementara negara-negara sekuler, negara-negara Eropa, negara-negara maju, Denmark 90 IPK-nya, Finlandia, kemudian Selandia Baru, itu di atas 80 gitu. Jadi negara beragama, negara yang secara resmi mengakui keberadaan agama, bahkan KTP semua warga negaranya harus ada kolom agama, indeks persepsi korupsinya rendah, sedangkan negara eh, sekuler, tanda kutip ya, yang tidak mengikat penduduknya dengan agama tertentu, indeks persepsinya justru tinggi. Tapi saya tidak bermaksud untuk membawa Indonesia lebih sekuler supaya supaya lebih berintegritas, bukan begitu maksud saya. Mesti ada yang kurang pas dalam beragama. Nah, itu di satu sisi. Nah, di sisi lain, ini ada hubungan antara agama dan kualitas otak manusia Indonesia. Ternyata dalam survei yang dilakukan oleh World Population Review itu menempatkan bahwa kualitas otak masyarakat Indonesia
itu paling rendah di ASEAN. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Tapi ini juga banyak faktor. Meskipun demikian, ada hubungan nanti yang keterkaitan bagaimana perilaku koruptif yang dikendalikan oleh fungsi kognitif itu berimplikasi serius pada perilaku koruptif. Nah, saya ke ini sekarang, neuro anti corruption ini. Jadi ini riset saya yang didanai oleh Kemendikti-Saintek sekarang, dulu namanya Kemendikbudristek ya. Tahun 2020 sampai 2021 sampai 2023. Neuro anti corruption. Nah, kami membuat alat tadi kegelisahan tadi ya. Saya ini kan orang orang PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian pernah Menteri Agama kena kasus korupsi. Di Kementerian Agama juga pernah ada lelang jabatan dan seterusnya, sehingga bahkan ada survei Kementerian Agama adalah kementerian yang dulu ya, dulu bukan sekarang, dulu relatif kurang bersih gitu. Kemudian saya mengintegrasikan berbagai pendekatan, maka jadilah neuro anti corruption ini. Nah, di dalam neuroscience itu dikenal adanya istilah otak normal dan otak sehat. Koruptor atau kajian neuroscience di bidang pencegahan korupsi itu menemukan teori otak normal, otak sehat itu. Jadi koruptor ternyata otaknya hanya normal tapi tidak sehat. Nah, berdasar teori ini, karena itu gelombang otaknya beda. Jadi kalau gelombang otak normal itu di kisaran eh, apa? Dalam kondisi gamma 12 sampai 30 Hz, tapi itu manipulatif gelombang otaknya. Sementara di gelombang di beta tadi ya, gammanya di atas 30 Hz tapi impulsif. Nah, dua gelombang otak inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator gelombang otak seseorang terindikasi normal dan implikasinya kemudian menjadi perilaku koruptif itu. Nah, neuro anti corruption atau inovasi ini teknologi dirancang untuk membedakan atau membaca, memfalsifikasi gelombang otak seseorang itu normal atau sehat, atau berpotensi korupsi, atau perilaku koruptif, atau anti koruptif. Karena koruptor meskipun dia dipengaruhi oleh banyak faktor ya, kalau kita baca teorinya Ghosn itu, greedy, opportunity, dan need, gitu ya. Tetapi ada teori lain yang menyebutkan bahwa meskipun dia tidak ada kesempatan, tidak ada kebutuhan dan lain-lain, tetapi mentalnya memang mental korup dan itu nggak bisa dimanipulatif. Jadi kalau ada pemeriksaan kasus-kasus pidana korupsi, tindak pidana korupsi sudah terjadi kemudian ditindak, diperiksa orangnya, kan datanya data wawancara dan yang teknologi itu teknologi deteksi kebohongan ya. Itu bisa dimanipulatif. Tetapi kalau otak yang kita rekam itu nggak bisa manipulatif. Nah, gitu. Jadi ini bedanya. Jadi kalau kita membaca otaknya itu original, nggak manipulatif. Nah, kalau yang dipakai itu adalah instrumen-instrumen selain membaca otaknya, nah, kemungkinan error itu masih tinggi. Nah, ini jadi kalau dalam neuroscience ada 6 area otak yang meregulasi perilaku koruptif itu. Yang pertama korteks prefrontal, kemudian sistem limbik, gyrus singulat, lobus temporalis, ganglia basalis, dan cerebellum. 6 komponen otak inilah yang jika mengalami gangguan maka potensi untuk berperilaku koruptif itu tinggi. Kami mendefinisikan perilaku koruptif itu adalah perilaku menyimpang, termasuk semua bentuk tindak pelanggaran aturan tata tertib adalah perilaku koruptif.
Kalau tindak pidana korupsi kan para pejabat negara, tapi kalau sebagai masyarakat biasa itu termasuk saya ini nggak bisa korupsi karena nggak punya kewenangan. Tapi kalau perilaku koruptif bisa gitu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, apakah seseorang itu bisa dipastikan kalau dia menjadi penyelenggara negara tidak korupsi? Belum tentu juga. Karena ada kemungkinan dia tidak korupsi karena tidak punya kesempatan. Nah, begitu ada kesempatan dia akan korupsi dan seterusnya. Jadi roadmap dari teknologi ini sebenarnya kami ingin, ini TKT-nya baru 4 ya. Kalau di Kemendikbudristek itu kan TKT 1 sampai 9. Ini baru 1 sampai 4, masih jauh, masih 5 lagi. Nah, kalau di TKT 9, maka alat ini akan sampai pada finish. Finish itu dokumen naskah akademiknya clear, lengkap, dan sudah dibahas di DPR atau pemangku kepentingan. Jadi kalau riset TKT 9 itu memang harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan, bisa KPK, bisa DPR atau anggota dewan yang lain yang akan menggunakan alat ini. Jadi ketika alat ini sudah diyakini validitas dan sensitivitasnya oke, maka negara akan menggunakan alat ini. Untuk apa? Untuk menyeleksi calon pejabat negara atau calon penyelenggara negara. Jadi misalnya eh, ada pilihan apa pilkada atau apa pilihan anggota dewan ya. Eh, Seleksi administrasi oke, bisa dilalui, seleksi ini oke. Nah, terakhir itu tes gelombang otaknya. Nah, ketika tes gelombang otak ini normal, maka resiko korupsinya besar. Karena dengan teori Ghosn tadi, kalau teori Ghosn itu kan ketika orang itu serakah, greedy ya, greedy serakah, opportunity ada kesempatan dan need dia butuh, pasti dia korupsi. Ini teori Ghosn itu valid sekali. Tetapi kalau otaknya sehat, meskipun ada kesempatan, meskipun dia membutuhkan, dia tidak akan korupsi. Nah, maksud kami membuat alat ini adalah membantu atau memberikan solusi alternatif yang sifatnya saintifik supaya apa? Supaya penyelenggara negara yang selama ini memang melakukan tindak-tindak pidana korupsi bisa dicegah sejak dini. Jadi polanya tidak sudah melakukan tindak pidana korupsi baru ditindak, baru dihukum, tapi kita antisipasi sejak awal. Jadi misalnya kalau yang mau gampang-gampang itu misalnya eh, di Pemkot ada jabatan-jabatan strategis, nah, itu seleksinya, seleksi seperti biasa oke, tes tulis mungkin ada, tes psikotes mungkin ada, tes wawancara mungkin ada, tes terakhirnya adalah gelombang otaknya. Karena kan banyak orang cerdas yang perilakunya tidak terpuji. Nah, kalau ini nggak bisa dibohongi. Nah, kalau ini bisa diterapkan, maka antisipasi pencegahan dini tindak pidana korupsi itu bisa dilakukan. Nah, harapan kami begitu. Meskipun riset ini masih sedang berjalan ya. Artinya untuk ke TKT 9 itu masih jauh. Tetapi roadmap kami punya optimisme saintifik bahwa suatu saat teknologi ini bisa dikembangkan dan tindak pidana korupsi itu bisa dideteksi sejak dini sehingga bisa dilakukan pencegahan sejak awal. Nah, ini apa maksud dari neuro anti corruption itu begitu. Sehingga kalau dalam konteks pendidikan berbasis neurosains adalah pendidikan yang memastikan siswanya sejak awal itu otaknya sehat, tidak hanya normal. Jadi kalau kita baca teorinya Thomas Likona tentang apa pendidikan karakter itu, kalau siswa-siswi itu sudah terbiasa nyontek, itu hampir dipastikan ketika dia dewasa menjadi pejabat penyelenggara negara, dia pasti korupsi. Kalau siswa-siswa itu dibiarkan membolos, membuli dan seterusnya, itu ketika menjadi pejabat negara, hampir bisa dipastikan dia akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Nah, saya kira banyak teori yang bisa menjelaskan itu,
Sehingga fungsi pendidikan adalah mengawal itu ya, memastikan sejak dini dia otaknya sehat. Karena otak normal ke otak sehat itu masih bisa distimulasi, eh, masih bisa ditreatment sehingga tidak dibiarkan. Tapi kalau dibiarkan saja, ya saya kira akan sulit sekali membenahi kondisi bangsa ini. Nah, ini saya kira landasan-landasan normatif saja yang bisa. Kalau di kami ya, kajian tentang neuroreligion ya, neuroreligion sudah berkembang pesat sekali. Neuroreligion itu ilmu yang mempelajari perilaku beragama berdasarkan aktivitas yang terjadi pada otaknya. Jadi kami mengacu pada salah satunya surat Al-Alaq ayat 15-16 nih ya. Kalau la ilam yang tahi lanasfa'am minasyah nasyatin qadibatin khadiyah. Jadi di agama kami, agama Islam ya, di dalam Al-Quran itu ada istilah nasyah. Nasyah itu kalau dalam tafsir Salman itu disebutkan sebagai ubun-ubun dan termasuk di balik ubun-ubun atau yang dimaksud dengan otak manusia itu. Nah, saya kira ini adalah basis neurobiologis neurosains di dalam Al-Quran. Kami berpacu pada itu. Nah, ini juga sama ya. Ulama Muhammadiyah, ulama NU itu sama-sama punya fikih anti korupsi. Ini Muhammadiyah menyusun fikih anti korupsi itu tahun 2006. NU menerbitkan Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi tahun 2006, 2012 atau 6 tahun setelahnya. Tapi dua-duanya sepakat bahwa kalau Muhammadiyah itu korupsi itu adalah syirik akbar, jadi sudah syirik tambah akbar lagi. Syirik itu adalah dosa besar yang tidak terampuni. Ini sudah syirik tapi masih tambah akbar lagi. Karena apa? Karena korupsi itu dalam perspektif ulama Muhammadiyah, dosanya tidak hanya mengenai dirinya, tapi juga mengenai istrinya, anaknya, cucunya, dan keturunannya. Karena orang korupsi, hartanya juga dinikmati oleh istrinya, dinikmati oleh anaknya, dinikmati oleh cucunya, bahkan tetangga-tetangganya. Nah, ketika yang dikorupsi itu ada harta haram, yang dimakan menjadi haram, dan zatnya akan menjadi haram, maka seluruhnya menjadi haram, kemudian difatwakan sebagai syirik akbar ini. Luar biasa ini. Ulama NU berfatwa bahwa korupsi adalah dosa besar, tidak sampai syirik akbar. Saya kira ini dogma-dogma agama yang melegitimasi kita untuk melengkapi hukum tindak pidana korupsi itu. Artinya apa? Kadang-kadang orang beragama tidak takut korupsi hanya karena itu perkara dunia. Tapi harus dipahamkan bahwa korupsi bukan hanya perkara dunia, tapi perkara akhirat juga. Sehingga dulu ada tokoh Muhammadiyah yang mengusulkan para koruptor itu disediakan makam khusus koruptor, sehingga tidak boleh diziarahi, gitu ya, tidak boleh didoakan, supaya percaya bahwa korupsi yang dilakukan itu tidak hanya di dunia, tapi juga di bawah hingga liang lahatnya, di bawah hingga kematiannya. Nah, saya kira itu salah satu usul dari ulama dulu. Ini publikasi kami di bidang pendidikan anti korupsi dan nanti bisa dibaca sendiri. Misalnya sini insersi nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan agama Islam berbasis neuroscience. Kemudian ini saya bersama Prof. Sumaryati tentang anti corruption action, pembelajaran anti korupsi berbasis neuroscience dan seterusnya. Kami juga melakukan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan ini, desa anti korupsi. Pertama kami lakukan di Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta, karena desa Prenggan adalah desa pertama yang dilirik KPK, yang dipilih KPK sebagai desa anti korupsi, meskipun pada tahun 2018 berhenti, kemudian tahun 2021 KPK memilih Panggung Harjo sebagai desa anti korupsi pertama. Kemudian kami juga pernah pengabdian di desa mana nih ya? Di salah satu desa di Kulon Progo, saya lupa nama desanya ya. Saya lupa nama desanya ya. Tapi desa itu kepala desanya pernah kena kasus korupsi dan masuk penjara sampai sekarang.
Jadi kalau yang satu tadi pengabdian saya di desa anti korupsi yang bersih dari korupsi karena dibina oleh KPK, waktu itu masih Pak Busro Mukodas, karena Pak Busro Mukodas kampungnya juga di situ. Nah, yang satu desa anti korupsi karena memang terkenal kepala desanya korupsi. Gitu. Jadi kami mereplikasi apa yang kami lakukan di Perenggan ke desa di salah satu desa di Kulon Progo ini. Salah satunya dakwah anti korupsi, kemudian profil pendidikan anti korupsi. Jadi dua mitra masyarakat ini yang kami jadikan apa subjek pengabdian, pemberdayaan kepada masyarakat tentang desa anti korupsi. Nah, yang lain-lain sama. Ini buku yang saya tulis pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter anti korupsi ya, dari SD kelas 1 sampai kelas 6 ditambah SMP kelas 7 dan 8 9 serta SMA SMK kelas 10 11 dan 12. Terbit tahun 2000 berapa 2022 kalau nggak salah ya. 12 buku. Nah, ini kami berharap juga nilai-nilai anti korupsi bisa diintegrasikan di mata pelajaran di semua aspek pendidikan supaya apa? Supaya pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PPKN saja, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja, tapi guru IPA, guru matematika juga ikut berkontribusi bagi pengembangan karakter siswa khususnya anti korupsi. Nah, di lamannya ACLC KPK, nanti saya minta tolong diupdate datanya. Ini datanya saya ambil tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi sampai saat ini sudah ada 433 dari 546, dari 79,30% kabupaten kota yang memiliki regulasi tentang pendidikan anti korupsi. Tetapi dari total sekolah di Indonesia yang jumlahnya mencapai 90.000 sekian itu, hanya 13.000 atau 3,3% yang sudah melaksanakan pendidikan anti korupsi. Jadi regulasi kita sudah luar biasa banyaknya, sangat lengkap. Cuma implementasinya masih perlu di-push lagi, masih perlu di-up lagi. Nah, saya kira terakhir ya, ini mungkin gerakan kita perlu diperluas. Di KPK juga ada jejaring anti korupsi. Mungkin pendidikan perlu jejaring internasional pendidikan anti korupsi. Kami sudah merintis jaringan pendidikan anti korupsi internasional antara Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Malaya atau Malaya University. Di UAD kami membina bakat barisan Ahmad Dahlan anti korupsi. Sementara di UM itu ada AMAR ya. AMAR itu angkatan mahasiswa anti rasuah. Jadi ini sama sebenarnya. Cuma latar belakangnya yang berbeda. Jadi di Malaysia ada 2 SKS tentang anti rasuah, mata kuliah anti rasuah. Itu semua perguruan tinggi di Malaysia, 2 SKS. Itu wajib ya, wajib dan dibiayai penuh oleh negara, oleh kerajaan Malaysia. Nah, di Indonesia mata kuliah anti korupsi itu masih pilihan. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak, ada yang menginsersikan atau yang lainnya. Nah, ini latar belakangnya yang paling menarik ya. Jadi di Malaysia itu ada survei begini. Ini anak-anak SMA. Surveinya begini, 15% dari 494 pelajar jika dirinya menjadi pejabat rela memberi rasuah atau suap untuk melicinkan urusan harian atau untuk menyelesaikan suatu urusan. 15% ini menggelisahkan ya. 23% dari pelajar menyatakan kesanggupan memberi rasuah untuk mengelak dari tindakan hukum. 23%. Ini angka yang besar untuk Malaysia. 30% dari 494 pelajar menyatakan sekiranya mempunyai kuasa sanggup menerima rasuah jika berpeluang. 30%. 30% itu angka yang luar biasa. Nah, survei inilah yang kemudian mendorong kebijakan lahirnya mata kuliah anti rasuah di perguruan tinggi, di seluruh perguruan tinggi Malaysia.
Nah, saya sebenarnya pengen ada riset ini, survei serupa di Indonesia itu kira-kira berapa persen. Kalau anak-anak SMA ditanya besok jika Anda menjadi pejabat negara gitu ya atau penyelenggara negara, apakah berani menolak korupsi atau justru sebaliknya? Itu perlu disurvei itu. Saya kira divisi Litbangnya PAKCG sudah merancang itu, cuma belum di apa diedarkan surveinya. Nanti kalau bisa merata ya, kira-kira minimal 10.000 pelajar gitu di seluruh Indonesia, saya kira hasilnya akan apa eh, menjadi rujukan bagi hampir semua webinar di Paksi di seluruh Indonesia. Cuma kita belum punya basis data eh, berbasis survei-survei seperti ini. Saya kira begitu, Master Maria. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Waktunya kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Master Profesor Suyadi. Jadi Bapak dan Ibu tadi luar biasa ya. Ternyata apa namanya neuro anti corruption itu berasal dari otak normal dan otak sehat gitu ya. Ternyata kalau yang koruptor itu hanya normal tapi tidak sehat gitu ya positioningnya. Dan memang tadi luar biasa ya teknologi gitu ya, membaca 6 sensor gitu ya. Jadi insight-nya Master Suyadi ini luar biasa gitu ya Bapak dan Ibu, bagaimana pendidikan ini melalui pemahaman tentang fungsi otak dan perilaku manusia. J, kita ke diskusi gitu, Master Suyadi. Ada yang ingin bertanya langsung mungkin dari daring layar, monggo, yang raise hand. Karena ini kalau dari kolom chat ini ada bertanya ini Master tadi kan ngendiko ada beberapa buku itu dapat dibeli di mana Master online atau harus tindak kemana gitu. Ini ada yang dari Bu Fifty ya PGRI ini untuk SD Master. Nah, kemudian mungkin ini Master, pertanyaan pancingan, bagaimana ketika kemudian konsep ini diterapkan untuk yang tadi Master? Kalau pendidikan tinggi mungkin ini ya kalangan universitas, bagaimana dengan yang levelnya adalah anak-anak tadi yang dasar gitu Master? Apakah ada tips mungkin atau ada saran gitu bagaimana menanamkan anak-anak yang notabene kan positioningnya mereka masih berkembang ya, masih masih banyak hal yang perlu ditanamkan sebenarnya. Kalau ilmunya di apa namanya ada salah satu CHT itu mengatakan bahwa mereka diberikan masukan gitu pada saat mereka justru bermain atau pada saat mereka justru hampir tidur dan sebagainya karena itu akan melewati gelombang alfa atau beta gitu yang alfa ya yang disampaikan maka kemudian mereka akan bisa memberikan apa ya ditindaklanjuti nanti pada saat mereka sadar. Nah, mereka mungkin untuk apa memacu pertanyaan gitu, Master Suyadi. Nanti ini Master Ani juga akan bertanya. Monggo Master Suyadi. Oke, makasih Master Maria. Yang pertama, buku itu diterbitkan oleh Andi Offset. Mungkin di Play Store di apa bookstore ya. Juga ada nanti di googling saja. Pendidikan karakter anti korupsi karya Suyadi Andi Offset. Nah, saya kira pasti muncul, pasti karena saya juga dapatkan cover-cover itu dari googling. Meskipun saya pernah dikasih waktu itu berapa ya? Kalau penulis itu kan cuma berapa eksemplar sebagai sampel ya. Jadi kalau saya nggak menjual, yang menjual adalah Andi Offset. Dan itu sudah banyak Pemda-Pemda yang memesan, tapi justru di daerah Kalimantan dan Sulawesi selama ini yang banyak memesan untuk sekolah-sekolah di luar Jawa justru. Saya kurang tahu di Jawa sendiri tidak begitu banyak, tapi yang banyak justru di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, di buku itu juga itu SD, SMP, SMA ya. Di buku itu juga kami ulas bagaimana sih memastikan gitu ya. Bagaimana memastikan otak peserta didik kita itu sehat sejak awal gitu ya. Tidak tidak terpapar
normal gitu, kira-kira gitu. Ini penting sekali. Karena di bagian survei itu kan ada juga kualitas otak ya. Jadi ada dua yang mungkin bisa kita lakukan ya. Pertama nutrisi. Otak kita itu perlu nutrisi. Maka ada artikel, mungkin banyak nggak ada. Bahkan buku juga banyak tentang brain food atau makanan otak atau nutrisi otak. Nah, otak seseorang akan bagus, berkualitas bagus, termasuk sehat. Itu ketika nutrisi otaknya itu terpenuhi. Nah, nutrisi otak terpenuhi itu salah satunya dengan makanan-makanan biru. Makanan-makanan biru itu adalah makanan-makanan yang bersumber dari laut, ikan, udang, rumput laut, dan seterusnya. Itu adalah lauk-lauk yang nutrisi untuk otaknya itu tinggi. Sehingga program makan bergizi gratis MBG itu harusnya makan lauk, makan MBG itu adalah makanan lauk-lauk makanan biru. Jadi misalnya seminggu itu 5 hari, maka 3 harinya itu kalau bisa ikan gitu, ikan atau udang, jangan ayam atau daging itu. Sebab kalau anak-anak makan daging itu di otak panas dan pembakarannya lebih cepat, sehingga apa? Eh, Peningkatan kualitas otaknya kurang. Sehingga yang bagus justru nutrisi dari makanan biru, ikan, ya, udang, apalagi kalau salmon. Kalau salmon saya kira anggarannya yang kurang. Jadi yang penting ikan saja. Ikan itu saya kira meskipun sepotong ya, sepotong atau kalau utuh ya, tapi ikan segar ya, bukan bukan ikan asin yang diawetkan, ikan segar yang masih fresh, itu nutrisi untuk otaknya itu bagus. Kalau anak-anak Indonesia tiap hari makan ikan meskipun sedikit, nah, kualitas otaknya masih bagus. Apalagi 2/3 daratan Indonesia ini adalah laut ya. 2/3 bumi Indonesia itu adalah lautan. Harusnya kita itu kaya ikan. Cuma manajemen manajemen pengelolaan sumber perikanan kita ini yang masih lemah, sehingga nelayan kita masih miskin, kemudian ikan kalau terdistribusikan ke seluruh masyarakat tidak sampai. Ini yang perlu kita tingkatkan. Tapi bahwa secara teoritis kualitas otak kita akan bagus jika nutrisi terpenuhi. Salah satunya adalah nutrisi makan ikan, makan sayur-sayuran gitu ya, dan seterusnya. Ini juga perlu menjadi ancaman, perlu menjadi peringatan ya, karena banyak anak-anak sekarang yang sulit makan sayur-sayuran, itu sulit sekali. Jadi makanannya kering gitu ya. Bahkan kalau makanan frozen food ya, itu senang sekali. Frozen food itu sangat tidak recommended untuk nutrisi otak anak terutama. Nah, itu satu, nutrisi. Nah, kalau dalam agama itu kan di samping halal itu juga ada unsur toyibnya. Ini belum ada pembuktian bagaimana pengaruh makanan halal dan toyib itu berpengaruh pada kesehatan otak ya. Karena sulit mengempiriskan hal yang normatif. Tetapi bahwa diyakini secara imani, secara dogmatis dalam agama, bahwa makanan yang halal dan thayyib itu berimplikasi pada kesehatan otak. Jadi kalau orang itu, anak itu makanannya halal, thayyib gitu ya. Halal bukan berarti zatnya, tetapi cara memperolehnya, kemudian memberikannya juga. Ini itu bagian dari upaya kita mengkondisikan otak anak itu sehat. Nah, yang ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah stimulasi. Jadi ada faktor stimulasi atau pedagogi ya, dan ada faktor nutrisi. Nutrisi yang makanan tadi, yang stimulasi itu guru pendidikan ya. Jadi maka saya menulis buku judulnya Neuroscience Pendidikan Islam. Itu apa artinya? Artinya adalah guru harus paham cara kerja otak siswa supaya apa? Supaya tidak salah stimulasi. Tidak salah stimulasi edukasi, stimulasi edukatif kepada
siswa. Maka muncul di akhir abad 19 itu sebagai implikasi dari Decade of the Brain, dekade otak yang diluncurkan oleh Amerika pada tahun 1990 di bidang pendidikan, muncul strategi-strategi pembelajaran berbasis otak. Ada quantum learning, ada quantum teaching, ada brain-based learning, dan seterusnya. Itu sebagai strategi-strategi baru yang mendobrak cara kerja guru yang selama ini tidak ramah kepada otak anak. Jadi memang ada guru yang dulu, guru yang mengajar dengan penuh kekerasan, guru yang mengajar penuh dengan manipulasi. Maksudnya baik sih tapi dengan bohong gitu ya. Akhirnya anaknya menjadi bohong ya, gitu kan ada ya. Dan seterusnya itu kan cara-cara yang tidak saintifik. Nah, model-model pendidikan, metode-metode pembelajaran berbasis otak yang dicirikan dengan tadi learning tadi, ada brain-based learning, ada quantum learning, quantum teaching dan seterusnya. Itu adalah cara yang bisa dilakukan guru untuk menstimulasi otak anak itu sehat. Ini saya kira penting. Bahkan di bukunya David Sausa itu mengatakan bahwa meskipun guru bukan pakar otak, tetapi guru adalah satu-satunya profesi yang pekerjaannya setiap hari adalah mengubah otak. Nah, ini saya kira sangat relevan kepada guru-guru kita yang hampir 90% guru itu belum mengenal neuroscience. Karena nggak ada mata kuliahnya. Ya, perlu pelatihan ya, Master. Workshop. Mungkin ada yang lain. Baik, Master Suyadi. Ini tadi juga ada yang menyampaikan ini Master Juharwanto. Wah, luar biasa materinya. Otak manusia bisa menunjukkan kejujuran secara sains. Dan ini juga tadi Bu Fifty menanggapi Master Suyadi. Tadi penelitiannya sangat bagus dan tentunya ketika selain makan ikan itu juga menanamkan jiwa anti korupsi dengan olah pikir, olah hati, dan olah rasa ini Master. Jadi memang tidak hanya mengolah otak, tetapi juga ketika tadi saya matur bahwa ketika pendidikan dasar dan menengah ini memang harus ada tadi stimulasi gitu ya, dari sisi orang tua memberikan brain food, dari sisi guru memberikan stimulasi sehingga bagaimana pendidikan ke depannya anak-anak ini akan eh, semakin tentunya menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berdaya guna. Makaten. Monggo Master Ani Juliani yang bertanya raise hand. Monggo Master Ani. Baik, terima kasih Master Maria. Terima kasih Prof. Suyadi. Selamat ya, akhirnya Dinmas Bayi 12 berulang tahun hari ini dengan tampilnya Master Suyadi nih. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat bergabung tadi, sudah join tapi belum bisa full karena ada tugas lain tadi Master. Jadi saya sepertinya kehilangan satu momen Master Maria gitu. Tadi yang otak yang apa tadi? Otak sehat dan otak apa? Waras? Normal dan sehat. Otak sehat. Dan yang mana Master? Oh, yang di depan tadi ya, yang disampaikan otak normal, Mas. otak normal, baik. Otak Ya. normal dan otak sehat. Nanti mudah-mudahan bisa dilihat di YouTube lah ya. Master Suyadi, saya tertarik sekali tadi waktu Master sampaikan hasil survei di Malaysia ya, atas potensi korupsi di kalangan siswa ya tadi ya Master ya. Saya tadi sempat bertanya-tanya gitu, kalau di Indonesia kayak apa ya? Ternyata Master Itu yang perlu kita survei. Nah, itu dia. Ternyata Master Suyadi juga berpikir yang sama gitu ya. Kayaknya kita perlu survei Indonesia seperti apa. Hanya Master, saya berharap dan mudah-mudahan Indonesia lebih baik. Angkanya tidak setinggi itu. Kenapa? Karena karena sekitar 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan beberapa orang dari Malaysia. Saya di International Literasi Minangkabau Festival, Master. Itu. Di sana saya menyampaikan paper mengenai pemberantasan korupsi yang sudah kita lakukan gitu ya, pencegahan. Terus saya cerita bahwa saya pegawai negeri juga gitu ya, tapi kami bergabung dengan teman-teman Paksi untuk
mensyiarkan gitu ya nilai-nilai anti korupsi. Nah, kebetulan saya juga dari APAYA kan Master. Jadi di sana kami juga mendapat kesempatan untuk membacakan ini puisi gitu di pembukaannya. Nah, Master, satu hal yang membuat saya optimis adalah ketika di sesi tanya jawab ada peserta yang bertanya dari sana, guru di sana, beliau guru. Mas, Ibu, apakah Ibu tidak takut untuk ini menjadi penyuluh anti korupsi gitu? Tanyakan begitu gitu, karena kan pegawai negeri gitu ya, Mas. Saya sampaikan bahwa saya menjadi penyuluh anti korupsi justru karena ditugaskan dari kantor saat itu. Gitu. Jadi kan awalnya ditugaskan dari kantor dan tidak apa-apa. Kami menyuarakan nilai-nilai anti korupsi itu tidak masalah. Dalam artian sosialisasi yang kita lakukan itu bukan berarti sesuatu yang kita harus melawan dalam arti dengan kekerasan, tetapi dengan melalui edukasi dan sosialisasi. Begitu. Nah, dari situlah maka sepertinya kita patut bersyukur gitu ya bahwa di sini kita mendapatkan tempat untuk bisa turut berkontribusi gitu ya Mas ya. Ya Prof ya, bahkan Prof Suyati ya sampai masuk ke desa anti korupsi, bukan desa anti korupsi itu berarti yang di Kulon Progo ya, desa korupsi ya Mas ya. Desa korupsi gitu. Menarik juga itu gitu ya. Menarik itu apa justru di situ kita masuk gitu ya. Itu menarik sekali gitu Mas. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Suyadi gitu ya dan kita mungkin Pak Siji bisa melakukan survei itu. Sign positifnya tadi saya karena optimis gitu ya. Mudah-mudahan itu benar karena kita sosialisasi anti korupsi itu menurut saya sih kayaknya udah masif begitu ya. Kita cukup masih melakukan itu bahkan di sana para pegawai itu saja takut-takut untuk ikut berkontribusi dalam ini apa penyuluhan anti korupsi. Itu Master. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik juga Master ini larinya ke makan bergizi gratis gitu ya. Sampai ke sana juga. Ini anti korupsinya. Oke. Nah, saya jadi teringat juga Master, kalau 3 hari dalam seminggu itu ini saya baru dapat gitu ya dari Master Suyati tadi, tapi bahwa ikan, udang dan segala yang ada di laut itu di agama pun kita dikatakan itu halal gitu ya Master ya. Walaupun bangkai, tapi kalau dia ada di laut itu kalau di agama Islam itu halal. Nah, mungkin itu rahasia ya, rahasia Allah itu bahwa ya itulah nutrisi terbaik ternyata ya bagi otak anak-anak kita. Dan dulu di sebuah rapat Bu Made itu kepala Bapeda DIY, Master Maria mungkin kenal ya. Beliau sampaikan juga keprihatinan bahwa kita itu menghasilkan ikan banyak, termasuk di Jogja. Bantul itu pinggir laut kan, di sana banyak ikan. Tapi orang-orang kita tidak biasa makan ikan gitu. Nah mungkin ini saatnya juga kita gitu ya, saya juga gitu, untuk menggalakkan makan ikan lagi. Dan menurut Bu Made, ikan patin dan ikan lele itu tidak kalah bergizinya dengan ikan salmon gitu ya. Karena ikan salmon kita impor itu bisa saja di perjalanan ini kena bakteri gitu ya. Nah, itu kadang-kadang amis gitu ya, Master Maria ya, ikan salmon itu kan udah gitu. Nah, jadi saya meneruskan Master Suyati, saya setuju. Mari kita apa ya menyehatkan otak tadi ya, Master ya, melalui meja makan gitu. Ya, saya rasa demikian Master, luar biasa materinya. Terima kasih sekali, sangat mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Juliarti. Cukup ya Master Maria. Sampai Ya, jam. siap Master Suyadi. Saya kira Siap. cukup kan ya? Ya, Master Suyadi, siap. Ini jam 4, Master sudah harus bergeser soalnya. Oke, Master makasih Suyadi ini Master waktunya luar biasa sekalian. ini. Saya closing statement sebentar. Oke. Jadi kami insya Siap, Allah Master. Monggo. sedang menggodok instrumen survei tadi. Survei serupa akan kita lakukan di Indonesia nanti hasilnya seperti apa. Instrumennya sedang kita godok dengan penyesuaian-penyesuaian yang relevan dan regulasi-regulasi yang mendukung gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua untuk Pak Siji ya, karena anggotanya sudah banyak dan yang baru-baru banyak, mungkin perlu dijadwal 1 tahun ya. Kemarin kan ini ceritanya mendadak ya, mendadak. Karena saya nggak enak dengan Master Toto ketemu di UAD gitu ya, sudah ke UAD, masa saya nggak mau kan gitu ya. Makanya saya mau kan, Siap-siap. meskipun ini sudah agenda ketiga saya ngisi hari ini, jadi padat sekali memang. Nah, Siap. mungkin perlu dijadwal 1 tahun, siapa gitu ya. Terutama yang baru-baru itulah sambil perkenalan kan ya. Dijadwal setahun sambil perkenalan nanti, sehingga yang bersangkutan bisa merencanakan sejak awal. Nah, sekali lagi terima kasih kepada para master sekalian, Master Maria, Pak Master Toto, Soeharto dan seterusnya. Dan terakhir kami tutup dengan pantun. Pergi ke masjid pakai kopiah, pulangnya naik Cakep. sepeda. Dan Mas Bei bersama Muhammadiyah membangun integritas bangsa. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Master Suyadi. wabarakatuh. Terima kasih, Master Suyadi. Sedikit burung pipit, burung merpati, berkicau Cakep, merdu, indah sekali. cakep. Demikian, dan Mas Bey, terima kasih kami ucapkan kepada Master Suyadi. Yeay. Terima kasih, Master Suyadi, karena keterbatasan waktu dan situasi, monggo kalau Master Suyadi ingin meninggalkan, tapi kalau ingin masih bergabung ya kami persilahkan Master. Jadi Pamit. saya siap, Master Suyadi, matur nuwun Terima kasih, sanget, Master Suyadi. matur Matur nuwun nuwun, sanget. Master. Jadi para master sekalian dan tentunya para peserta Denmas BI diskusi enak masyarakat berintegritas, izin ini saya meneruskan. Master Hartanto sudah bergabung belum ya? Atau kalau belum ya, ini tadi saya diminta untuk melakukan kesimpulan gitu ya bahwa bagaimana neuro anti corruption ini adalah konsep yang menggabungkan neuroscience gitu ya, pendidikan untuk memahami bagaimana perilaku korupsi ini dapat dicegah melalui pemahaman tentang fungsi otak dan perilaku manusia. Dan tentunya bagaimana otak kita ini memproses informasi dan membuat keputusan sehingga bagaimana kita bisa mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah korupsi. Dan harapannya tentunya ke depan di dunia pendidikan ya tadi yang kita bahas bahwa bagaimana neuroscience ini memberi nilai-nilai gitu ya dengan dukungan dari sekitar baik tadi dari keluarga, kemudian dari sekolah gitu ya, dari lingkungan dan dengan sinergi multi pihak maka harapannya adalah bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi ini menjadi bagian yang langkah kecil gitu ya, harapannya untuk terus melangkah dan semakin berdaya guna ke depannya. Jadi mari para master sekalian dan para peserta diskusi terkait dengan eh, hari ini tema di Dynamas Bay ke-12 ini bahwa neuri anti corruption, pendidikan anti korupsi berbasis neuroscience dapat kita terapkan di lingkungan kita masing-masing karena pendidikan ini tidak hanya pendidikan dari sisi eh, tadi kalau dari sisi dasar menengah tinggi, tetapi juga pendidikan karakter ini menjadi basic utama dan siapa penanggung jawab pendidikan karakter tentunya ada di masing-masing keluarga gitu ya, bahwa bagaimana kita memproses informasi, membentuk memori, kemudian bagaimana kita memahami emosi gitu ya, motivasi dan perilaku sosial sehingga kita juga sebagai orang tua ini bisa membantu dalam proses belajar kalau tadi bagi pendidikan anak-anak dan bagi diri kita yang tentunya dalam lingkungan pekerjaan dan harapannya tentunya kita bisa mewujudkan korupsi dari Yogyakarta untuk Indonesia dan terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Terima kasih atas kehadirannya seluruh peserta Denmas BI hari ini. Tadi yang hampir 80 peserta, Jih, para master sekalian yang dapat kami laporkan karena semakin sore, Jih, materi nanti coba akan kita
sampaikan para master sekalian, karena dari Master Suyadi ini juga belum memberikan, moga-moga nanti segera kita sampaikan melalui forum-forum, baik forum Paksiji ataupun forum yang nanti Bapak Ibu hadir dari Forpak Papua juga, Jatim ini juga akan disampaikan. Kita tutup Denmas Bayi hari ini dengan siang-siang makan bakwan kawi, Cakep. itu enak dan bergizi. Mari kita laksanakan ilmu neuroscience ini demi Indonesia yang bersih, bebas dari korupsi. Demikian Master yang bisa kami sampaikan. Kami dari seluruh bidang Litbang dan tentunya Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa mengucapkan terima kasih atas kehadiran para master sekalian dan para penggiat Denmas BI, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Forum Paksiji, Wakil Ketua Bapak Master Bobi Paksinas atas kehadirannya, dan tentunya para master sekalian yang sudah hadir dan menyempatkan diri untuk bersama-sama kita berdiskusi bersama dengan diskusi enak masyarakat berintegritas atau Denmas BI yang ke-12. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Denmas Bayi berikutnya. Matur nuwun sangat, kami akhiri. Matur nuwun, Assalamualaikum Master. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master Bobi. Terima kasih, Master Andi, Master Tonto. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih, Master Maria. izin live ya. Matur nuwun, Master Febri. Terima kasih, Master Jamila. Master Jamila, semuanya, Master Terima Mulia. kasih semua izin live ya. Izin live ya. Terima kasih atas yang menyertai ini. Terima kasih. Master Bapak, saya izin pakai